Kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi, dan informasi terkait. Sistem informasi adalah sistem membantu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyampaikan informasi akuntansi. Berarti ini membutuhkan teknologi untuk menyimpan dan mengolah data, membuat laporan, dan membantu manajer membuat keputusan yang tepat. Ya, jelas sekali dengan adanya teknologi akan sangat membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Kemudian ada laporan laba rugi, ini laporan yang dihasilkan dari suatu sistem informasi akuntansi. Berikutnya akan disebut sebagai SIA ya. Ini mencerminkan pendapatan dan biaya terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Laporan ini digunakan juga untuk menilai kinerja dari perusahaannya. Sekarang kita masuk ke sistem informasi terlebih dahulu. Ini menggabungkan teknologi komputer dengan informasi akuntansi. Ini dapat membantu perusahaan mengelola keuangan lebih efektif dan efisien. Dengan SIA pun dapat diakses dengan mudah dan lebih cepat. Sehingga pengambil keputusan bisa mengambil keputusan dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian ada beberapa fitur umum yang dimiliki oleh SIA. Pencatatan transaksi keuangan, ini transaksi umum ya. Kemudian pemrosesan transaksi keuangan seperti penggabungan dan penghitungan. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Kalau dari suatu program SIA umumnya 3 laporan ini pasti akan langsung ada. Yang keempat dan kelima ini tidak semua SIA ada. Jadi seperti audit internal dan penguasaan keamanan data. Yang kelima itu adalah analisis, itu untuk peramalan pendapatan dan pengeluaran. 4 dan 5 itu khusus biasanya di program SIA yang lebih canggih ya. Kalau yang untuk pemakaian standar 1 sampai 3 selalu ada. Kemudian pencatatan transaksi dasar. Ini merupakan bagian dari SIA untuk menyediakan cara menyimpan dan mengakses data akuntansi. Kemudian pencatatan transaksi dasar ini untuk membantu membuat laporan yang akurat. Ini ada contoh transaksi keuangan yang biasanya ada. Pertama, pembelian barang. Ini di jasa dagang manufaktur pasti ada. Penjualan barang atau jasa, pembayaran utang usaha, penerimaan pembayaran dari pelanggan atau piutang, pembayaran gaji, dan pembelian peralatan kantor atau peralatan. Ini yang secara umum selalu akan ada di jasa dagang maupun manufaktur. Yang dicatat apa? Pertama itu tanggal transaksi. Misal tanggal 3 Januari 2023. Deskripsi transaksi untuk membayar gaji karyawan periode Desember 2022. Jumlah uang terlibat misalnya 5 juta rupiah. Dan akunnya. Berarti kita mendebetkan utang gaji dan mengkreditkan kas atau bank. Nanti kode akunnya apa? Setiap transaksi itu dicatat dalam jurnal umum, boleh jurnal pembantu, boleh jurnal khusus juga, disesuaikan penggunaannya, dan ini merupakan catatan kronologis dari semua transaksi yang terjadi dalam bisnis. Jadi harus ada runtutan waktunya dan menjelaskan kegiatan bisnisnya itu, transaksinya. Setelah catat di jurnal umum, barulah dipindahkan ke buku besar. Buku besar nanti sudah ketemu saldonya dipindahkan ke neraca saldo. Nah, habis dari neraca saldo, dilakukan penyesuaian. Ini untuk memastikan bahwa data akuntansi yang tersimpan dalam SIA telah dikoreksi dan disesuaikan dengan laporan laba rugi yang akurat. Nah, biasanya ini untuk memperbaiki kesalahan pencatatan ataupun untuk transaksi lainnya. Contoh, kita mau menyesuaikan jumlah piutang dan utang agar lebih tepat, sehingga yang disajikan di laporan keuangan lebih relevan dan menunjukkan angka yang sebenarnya. Kedua, itu untuk penyesuaian persediaan.
Kalau untuk perusahaan dagang dan manufaktur ini pasti tiap akhir bulan harus selalu dibuat penyesuaian persediaannya. Jadi jumlahnya tuh jelas berapa, nilai rupiahnya juga jelas berapa. Ketiga, penyesuaian akun pendapatan dan beban. Nah, ini salah satu contohnya ketika kita membayar biaya sewa gedung selama 2 tahun. Kita tidak boleh langsung bebankan 2 tahun saat kita keluar uang. Tapi kita harus bebankan rutin tiap bulan berapa nilainya. Misalnya 24 juta selama 2 tahun. Nanti tiap bulan kita bebankannya hanya boleh 1 juta setiap bulan. Itu penyesuaiannya. Yang keempat ada penyesuaian penyusutan. Ini tergantung dari nilai ekonomis aktiva tetapnya. Jika dia aktiva tetapnya hanya bernilai 4 tahun, berarti kita bagi 48 bulan kan? Selama 48 bulan kita susutkan perlahan. Setelah ini kan penyesuaian dapatnya neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu dikasih jurnal pembalik, jurnal penutup, sisa saldonya jadilah laporan keuangan. Ini dia, penyiapan laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan yang akurat, data ini berasal dari berbagai sumber, termasuk informasi akuntansi dari SIA dan laporan yang lainnya. Nah, kalau tahapan umum ini udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kurang lebih sama. Kemudian kita masuk ke basis kas dan akrual. Ini sangat penting untuk dipelajari, terutama sebagai akuntan, karena ini adalah dasar dari akuntansi juga kan. Jadi intinya basis kas itu transaksi dicatat berdasarkan kas yang ditransaksikan. Kapan masuk itulah dia catat sebagai uang masuk, kapan dia keluar itulah dicatat sebagai uang keluar. Tapi kalau akrual itu berdasarkan kejadian. Jadi kalau sudah terjadi kita catat meskipun uangnya belum keluar atau uangnya belum diterima. Contohnya, perusahaan penjualannya Desember 2022, tetapi pembayaran piutangnya di Januari 2023. Kalau mengacu pada basis kas, transaksi itu dicatat pada awal tahun 2023 karena uangnya diterima di awal tahun. Tapi kalau basis akrual, penjualannya kan sudah terjadi di Desember 2022, maka pendapatannya diakui di Desember 2022 juga, meskipun uang kasnya diterima di 2023. Berikutnya laporan laba rugi. Inti dari laporan laba rugi ini untuk mengetahui berapa sih besarnya pendapatan kita, berapa besarnya biaya kita, kita kurangin itulah laba atau rugi dari perusahaan. Laporan laba rugi ini juga berguna untuk mengetahui komponen mana ya yang paling besar dari biaya kita, penjualan apa ya yang paling besar dari seluruh penjualan kita. Makanya laporan laba rugi ini termasuk yang paling penting dari laporan keuangan yang ada. Kemudian perubahan estimasi dan prinsip akuntansi. Nah, kalau di luar negeri GAAP, General Acceptance Accounting Principle. Kalau kita PABU, prinsip akuntansi berlaku umum. Nah, di sini ada dua yang ditekankan yaitu perubahan estimasi. Di sini bisa terjadi perubahan angka pada transaksi ya. Jadi selagi ada ditemukan informasi yang lebih relevan, maka itu yang akan kita gunakan. Dan kalau perubahan estimasinya bersifat material, ingat material yang di pertemuan sebelumnya, itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian perubahan prinsip akuntansi. Nah, misalnya metode pencatatan persediaan FIFO sudah tidak dianggap tepat untuk perusahaan yang bergerak di bidang komoditas karena harga komoditas selalu naik turun, maka bisa saja terjadi perubahan prinsip akuntansi. Itu sebenarnya diperbolehkan asalkan dengan argumen tertentu.
Karena jika kita mengacu pada 10 prinsip akuntansi ini tidak konsisten. Tetapi dalam keadaan tertentu, dia melakukan perubahan, misalnya dari FIFO dia ubah menjadi nilai realisasi terendah, ya seterusnya konsisten harus pakai metode nilai realisasi terendah. Kemudian ada isi dan format laporan laba rugi. Ini secara umum ada pendapatan, dikurangi biaya, kita dapatnya laba kotor. Kurangi dengan beban operasional, kita dapatlah laba operasional. Kurangi dengan beban non operasional, tambahkan juga dengan pendapatan non operasional, mana tahu ada pendapatan lain-lain ya. Kita dapatnya nanti laba sebelum pajak. Kita hitung pajak, lalu dikurangi dapatlah laba bersih. Tuh, makanya ini saya double, nggak apa-apa kalau double, udah dijelasin juga. Kemudian informasi terkait, inilah informasi yang berkaitan dengan laporan laba rugi. Laporan ini dapat berupa laporan arus kas, laporan aset, laporan keuangan lainnya. Biasanya ini hanya sebagai pendukung ya. Ada juga perusahaan yang minta kepada kantor akuntan publik menyediakan laporan kesehatan finansial. Ya itu boleh aja, nggak masalah. Ini untuk membantu manajer juga ya, mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keuangan. Kemudian kalau udah tahu risikonya apa, kita bisa mengambil tindakan untuk mencegahnya. Kemudian keuntungan sistem informasi akuntansi. Oke, yang pertama itu adalah efisien dan akurasi pengolahan data keuangan. Jelas ya, semakin cepat selesainya laporan keuangan kita. Dan hitungannya akan lebih tepat. Karena kalau kita hitung secara manual, masih sistem buku, itu kemungkinan besar neraca sulit untuk balance. Tapi kalau sudah pakai program siap, sudah jamin pasti akan balance. Ya, kalau masih tetap tidak balance di SIA itu berarti ada kesalahan di penggunanya. Yang kedua itu kemampuan pemantauan keuangan yang lebih baik. Ya, jelas. Kita bisa langsung tahu perusahaan ini sudah lama, sudah melewati batas pembayaran piutangnya. Jadi kita bisa lebih cepat tagih karena kita selalu pantau. Dipantau dengan bantuan program misalnya dikasih tulisan warna merah atau pas kita buka program di dashboardnya langsung muncul. Piutang PTA jatuh tempo pada tanggal sekian. Nah, jadi lebih bagus ya. Kemudian bisa integrasi dengan sistem lain. Paling tidak, semua SIA yang ada itu bisa terintegrasi ke program Microsoft Excel. Serendah-rendahnya seperti itu. Jadi bisa bermudah pekerjaan juga. Kemudian keempat, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Meskipun SIA itu sudah canggih, tapi tetap keputusan harus dibuat oleh manusia. Tidak boleh dibiarkan dibuat oleh mesin. Mesin hanya boleh memberikan rekomendasi. Jadi dengan rekomendasi, si manajer atau direktur bisa membuat keputusan yang lebih lengkap dan akurat ya. Kemudian keamanan. Ya, selagi SIA-nya itu terlisensi dengan baik dari vendornya, saya yakin itu tingkat keamanannya akan lebih aman, kecuali kalau ada orang dalam yang memang sudah tahu melakukan sistem, jadi dia bisa bongkar informasi keuangan. Kalau selain dari itu harusnya tidak terlalu masalah, karena pasti akan aman itu data kita. Atau pihak dari vendornya yang melakukan masalah, sengaja dia bocorkan data. Ya. Kalau selain dari dua hal itu, dijamin pasti akan aman. Kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Nah ini contohnya begini, ketika kita mau nginput suatu transaksi, bisa aja
Transaksi ini hanya boleh di jurnal debitnya ini, kreditnya ini. Tidak boleh pada yang lain. Misal, selain untuk transaksi penjualan aktiva, ingat ya, selain untuk transaksi penjualan aktiva, akumulasi penyusutan tidak pernah letaknya di debit. Kalau sempat kita letak di debit, berarti itu pasti itu melanggar aturan kan? Nah, si SIA ini sudah langsung mengantisipasinya. Makanya kita cukup klik input data, klik lagi, nanti dia akan langsung otomatis membebankannya pada beban penyusutan di debit dan di kreditnya nanti akumulasi penyusutan aktiva tetap. Jadi lebih taat aturan ya, karena yang namanya SIA itu sudah pasti disesuaikan dengan standar akuntansi yang terbaru. Selagi kita update programnya ya. Dan ada manfaat dari SIA. Yang jelas mempermudah proses akuntansi. Dari dulu yang pakai model buku, sekarang hanya tinggal klik selesai. Klik input data selesai. Kemudian meningkatkan akurasi data. Sudah tidak perlu khawatir kalau laporan keuangan tidak balance, karena kalau dengan SIA dan kita ikuti prosedur, dia pasti akan balance. Ketiga, memudahkan analisis keuangan. Ya, karena laporan keuangan lebih cepat selesai, lebih mudah kita untuk menganalisisnya ya. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan tepat waktu. Ya, karena lebih cepat ya. Integrasi dengan sistem lain tadi udah kita jelasin. Kemudian peningkatan efektivitas pengambilan keputusan, ya karena juga laporan keuangannya cepat, direktur pun bisa lebih cepat mengambil keputusan. Mau ngapain ya dengan labanya. Peningkatan efisiensi dan produktivitas jelas. Karyawan bisa lebih cepat kerjakannya dan produktivitasnya pasti akan bertambah karena waktu yang dipakai untuk mengerjakan laporan keuangan jadi lebih singkat. Karyawan bisa melakukan pekerjaan lain untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan juga. Kemudian keamanan informasi keuangan udah dijelasin sebelumnya ya. Kemudian implementasi sistem informasi akuntansi. Nah, di sini kita identifikasi dulu kebutuhan dan tujuan perusahaan kita seperti apa. Kemudian kita susun rencana implementasinya. Kita seleksi sistem SIA yang tepat. Nah, contohnya nih, kalau hanya perusahaan jasa tentu SIA yang biasa sudah cukup ya. Tapi kalau sudah perusahaan manufaktur, SIA-nya tuh harus lebih banyak terintegrasi. Kemudian persiapan pengguna. Ini jelas, kalau manusianya menggunakan SIA tidak paham, itu juga tidak akan berjalan dengan baik SIA-nya. Yang kelima, integrasi sistem. Nah, sistem ini dapat dengan mudah diintegrasikan oleh perusahaan. Terus kita bisa cepat mengkonvert datanya. Misalnya dari program A kita convert ke Excel karena mungkin di Excel lebih enak untuk kerja. Nanti dari Excel bisa lagi diimport ke program. Nah, itu integrasi juga namanya. Kemudian uji coba. Ya, yang namanya SIA itu tidak harus langsung full di awal. Kita bisa uji coba dulu sebagian dari fitur-fiturnya. Baru bisa kita lakukan implementasi penuh. Terakhir, evaluasi dan peningkatan. Apabila misalnya kita ketemu sistemnya tuh ada yang kurang, bisa kita minta untuk tingkatkan sehingga sistemnya itu tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tuan perusahaan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, SIA ini jelas dapat membantu organisasi. Kemudian SIA ini juga bisa membantu manajer untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian laporan keuangan juga lebih tepat juga, lebih akurat. Bisa membantu mengidentifikasi risiko, mengendalikan risiko, sehingga manajer sudah tahu harus membuat apa untuk menghindari risiko atau mengurangi risiko tersebut. Kemudian informasi terkait itu adalah informasi yang mendukung laporan keuangan dalam kasus ini yang mendukung laporan laba rugi. Ini membantu manajer untuk menganalisis kinerja perusahaannya seperti apa. Kemudian sama ya, mengidentifikasi dan mengendalikan risiko juga, efisiensi dan akurasi, dan dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi akuntansi. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dengan baik dan sampai jumpa di pembahasan topik berikutnya.